Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Tariqah Alawiyah, Al-Alawiyah itu dinisbatkan kepada kaum Alawiyin. Alawiyin adalah yang pertama itu dinisbatkan kepada Imam Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Beliau yang pertama bernama Alawi, dari keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad Al-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin ibn Al-Husain bin Ali bin Abi Talib wa ibn Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Alwi bin Ubaidillah ini juga adalah leluhurnya Wali Songo. Wali Songo adalah keturunan Al-Imam Abdul Malik bin Alwi Amal Faqih bin Muhammad Sahib Marbat bin Ali Khala Agasam bin Alwi bin Muhammad Maula Som'ah bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Itu Wali Songo yang siapa? Apa semua wali 9 itu? Atau Wali yang 9 itu, Wali Songo. Kesemuanya itu Kesemuanya itu dari nasab mereka itu kembali kepada Imam Alwi Amal Faqih, Abdul Malik bin Alwi Amal Faqih. Abdul Malik sepupu dengan Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Al-Habaib yang ada sekarang ini keturunan dari Al-Faqih Al-Muqaddam. Wali Songo itu keturunan dari Ammul Faqih, pamannya Al-Faqih Al-Muqaddam. Pamannya Al-Faqih Al-Muqaddam punya anak namanya Abdul Malik bin Alwi. Termasuk juga Imam Abdullah Al-Haddad sahib Ratib, keturunan dari Alwi Ammul Faqih, pamannya Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Wa kulluhum min Rasulillah, semuanya dari Rasulullah. Nah, tariqah mereka, tariqah dan jalan mereka. Ya, ditanya Imam Abdullah bin Al-Haddad oleh murid beliau Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yang dalam ilmu fikih itu bahkan menyamai daripada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau bertanya kepada gurunya Imam Al-Haddad tentang tariqah Sadah Bani Alwi, apa sih jalannya mereka, para sayyid dari kaum Bani Alwi. Maka dijawab oleh Imam Al-Haddad, tariqatuhum khams, jalan mereka adalah 5: al-ilm wal amal wal wara' wal khauf wal ikhlas. Ilmu, amal, kemudian juga wara', keberhati-hatian dari yang syubhat apalagi yang haram, baik di dalam makanan, dalam rizki, dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam fatwa. Wara' bukan cuma dalam hal makan aja, cuma bahkan juga dalam fatwa. Dalam fatwa ada orang berhati-hati wara', saya nggak mau duitnya ini, nggak mau duitnya itu, nggak mau rizki dari situ. Tetapi dalam fatwa dia seenaknya mengkafirkan, menifakkan, memunafikan, mensyirikkan orang lain. Wara' dalam segala hal, wara'. Wal khauf min Allah, takut kepada Allah. Wal ikhlas, ikhlas, ilmu dan amal. Amal harus pakai ilmu, bukan tanpa ilmu. Dan lebih ringkasnya lagi tentang tariqah Alawiyah tersebut, dalam satu bait syair Al-Imam Al-Haddad menyebutkan bahwasanya walzam kitaballah watba' sunnatan waqtad hadakallah bil aslafi, lazimkan Al-Quran, ikuti sunnah dan teladani para salaf. Ditanya Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, apa itu tariqah Alawiyah? Ittiba' mansus ala wajhin makhlus, mengikuti nas-nas syariat dengan metode dan pemahaman yang khusus di dalam tariqah Alawiyah tersebut. Wa tariqah Alawiyah tersebut ketika disampaikan oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti tentang tariqah mereka ini, khamsa: ilmu, amal, al-khauf, al-wara' wal ikhlas wal khauf min Allah Ta'ala. Maka beliau menjawab 5 hal ini lubuddin, intisari agama di situ. Sebagaimana beliau ucapkan hal itu kepada Syekhna Al-Habib Umar bin Muhammad bin Sa'id bin Hafiz. Hadhihi kullaha lubuddin, intisari daripada agama. Wa hadhihi tariqah al-alawiyah yang diwariskan secara turun-temurun dari ab an ab, begitu, dari ayah kita, dari ayahnya lagi, dari kakeknya, dari guru, terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bermuara semuanya itu kepada Al-Imam Al-Ustadz Al-Azam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Di dalam tariqah tersebut beliau guru besar daripada tariqah ini, yang mematenkan tariqah ini, dan beliau juga yang mematahkan pedang sebagai isyarat, syiar kalau mereka ini mundur, tidak ikut campur di dalam perselisihan duniawi, baik itu harta ataupun tahta. Dijadikan itu sebagai simbol.
Di dalam tariqah Alawiyah tersebut, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid Simtud Durar, sahib Maulid Simtud Durar, beliau mengatakan mimma yusurul qalba minni luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi. Yang menggembirakan hati saya bukan kalau kalian dapat harta, bukan kalian dapat tahta atau jabatan atau jadi pemimpin tertinggi, bukan itu. Tapi yang menggembirakan hati saya kalau kalian melazimkan tariqah para leluhur dan salaf kalian. Apa itu? Wahahiyah amal khalat an syawaibin wa ilmun wa akhlaq wa kathratu awradi. Amalan yang murni dari penyakit hati, dari hal-hal yang bisa merusak, membuat amalan itu cacat, disertai dengan ilmu. Dengan ilmu, bukan cuma sekedar tarikat tanpa ilmu. La ilm, harus dengan ilmu. Wa akhlaq, diiringi dengan akhlak yang luhur. Wa kathratu awrad, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dalam keilmuan mereka, di antara para masyayikh sadah tariqah Bani Alwi ini yang mencapai derajat keilmuannya dalam ilmu zahir seperti Imam Syafi'i, seperti Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, sahib Risalatul Jami'ah, yang menulis banyak kitab juga. Dan juga di antara mereka yang fil fiqh kal Azra'i wa fi tasawuf wal adab muttasi'i, Abdullah bin Hasan Balfaqi, yang dalam ilmu fikihnya itu seperti Al-Imam Al-Azra'i. Di antara mereka juga yang memiliki keilmuan yang sangat tinggi, mencapai derajat ijtihad, seperti Al-Imam Tahir bin Hasan bin Tahir. Al-Imam Abdullah bin Umar bin Yahya waktu datang berjumpa dengan para ulama haram di musim haji, saat pergi haji, ditanya tentang keadaan pamannya Tahir bin Husain dan Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau jawab, adapun Khalid Tahir bin Husain bin Tahir balagha rutbah al-imamah al-uzma. Pamanku ijtama'at fihi syurut al-imamah al-uzma. Pamanku Tahir bin Husain terpadukan pada diri beliau segala persyaratan lengkap untuk menjadi khalifah dan amirul mukminin, ijtihad dan lain sebagainya. Adapun Khalid Abdullah bin Hasan bin Tahir, adapun pamanku Abdullah bin Hasan bin Tahir, takhalla anil muhlikat wa tahalla bil munjiyat wa wasfuh ihya wa ziyadah. Telah mensucikan diri dari hal-hal yang membinasakan manusia, dari apa yang ada dalam Rub'ul Muhlikat di Ihya Ulumuddin, dan bersifat dengan semua yang ada di dalam Rub'ul Munjiyat dalam kitab Ihya Ulumuddin, segala keindahan dan perangai yang luhur. Sifat beliau al-ihya wa ziyadah, sifatnya sesuai yang ada di dalam ihya, bahkan lebih daripada yang ada di dalam Ihya Ulumuddin. Dalam wirid yang kita tanyakan tadi, dalam wirid dan zikir, dalam wirid mereka itu Al-Imam Abdullah bin Hasan bin Tahir, wiridnya itu la ilaha illallah tiap hari 25.000 kali, Allah Allah 25.000 kali, salawat 25.000 kali, waktu duha baca Quran 10 juz, waktu witir baca Quran 10 juz, belum dakwah, belum zikir, belum lain sebagainya. Ratibul Haddad yang disusun oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad. Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang menyusun Ratibul Attas, dikenal Syekh Wirdus Sakran yang kita kenal juga. Imam Syekh Habib Bakar bin Salim ada Wirdul Kabir beliau, dan juga ada Wirdus Saghir beliau. Imam Al-Haddad juga punya Wirdul Kabir, punya Hizbun Nasr yang disampaikan oleh beliau. Akan tetapi yang kita dapat dari para guru-guru kita, wirid tersebut ya dibaca, diamalkan, bukan dipuasain, bukan di apa itu, enggak dilakukan dalam tariqah yang khusus dalam tariqah Alawiyah ini. Walaupun dilakukan dalam tariqah yang lain benar-benar saja, tapi dalam tariqah kita ya dibaca apa adanya, dengan kehadiran hati, dengan khusyuk, di waktu-waktu yang tertentu. Wa kasratul awrat, wirid mereka banyak. Al-Imam Al-Faqih Muqaddam di antara wiridnya tiap malam 1000 rakaat. Al-Faqih Muqaddam. Al-Imam Abdurrahman Segaf di antara wirid rutinnya itu setiap hari khatam Quran. Siang 4 kali khatam Quran, malam 4 kali khatam Quran. Subhanallah. Mereka nggak main medsos, mereka nggak nonton TV, waktunya mereka ma'mur dalam untuk hal yang demikian tersebut. Mereka memulai dari membaca Al-Quran begitu, dari sehari mungkin 1 kali khatam, dan itu hal yang bisa dan mudah untuk dicapai. Sebagaimana kita juga dengar di Indonesia pun ini pun juga ada yang menghatamkan Quran dalam 7 jam, 8 jam, ada yang seperti itu. Dengan kebiasaan dan rutin dan hafalan mereka, dan itu semua menjadi mudah dan bantuan dari Allah, keberkahan waktu.
Itu semuanya, dan itu semuanya ada dengan dalil-dalilnya. Wasallim li ahlillah fi kulli mushkilin ladaika ladaihim wadihun bil adillati. Serahkan kepada ahlillah di dalam hal-hal yang menurut kita muskil, tetapi mereka itu menurut mereka tidak muskil, bahkan punya dalil-dalil dari Al-Quran dan dari sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak, enggak harus semuanya. Di antara yang menempuh tariqah Alawiyah ada Imam Abdullah bin Ahmad Ba'saudan, Imam Abdullah bin Sumair, dan juga kathir di sini dari masyayikh Al-Baraja begitu, dan juga para masyayikh Al-Basalamah, dari para masyayikh Al-Khatib, Al-Bafadl. Imam Abdullah bin Husain Balfaqih, beliau bilang, wafatani min khiyarin nas kam rajulin ma faraga dzikra tulal umri wal kutuba bakka'u lailatihi sajjadu khalwatihi min khawfi malikihi yasta'dhibu ta'aba min ali rasulillah aktsaruhum al abi fadlin al akhyar wal khutaba. Di antara mereka orang-orang yang melazimkan daripada tariqah yang luhur yang mulia ini, kebanyakan mereka dari ahlu Rasulillah wa ahlu Abi Fadl dan ahli Khatib, dan selain dari mereka dari para muhibbin dan para pecinta, termasuk para kiai, para masyayikh yang ada di sini, yang mana semuanya itu mereka menempuh daripada tariqah Alawiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau melihat dari jalurnya tadi Al-Habib Alawi, itu jalur Hasan apa Husain atau bagaimana? Al-Husain. Al-Husain Wasad Al-Hasaniyin pun juga banyak semua yang menempuh jalan yang mulia ini, banyak sekali, termasuk ala muqaddamatihim As-Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, yang mana beliau pun menempuh daripada tariqah dan jalan yang luhur yang mulia ini, Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Enggak juga, kadang ini dipakai nama Sayyid, dipakai nama Habib, nama dulu semuanya memakai nama istilah Sayyid atau Syekh. Sayyid untuk para sadah, keturunan Rasul, ataupun ashraf, seperti di Mekah di mana tempat, ataupun juga para ulama dan sepuh mereka dikenal dengan Syekh. Syekh Abdullah Ba'alawi, Syekh Al-Faqih Al-Muqaddam, Syekh Abdurrahman As-Saggaf, Syekh Habib Bakar bin Salim. Istilah Habib baru populer di zaman Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau yang dipanggil Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Wa man ba'dahum. Wal Habib ada panggilan mahabbah, cinta. Sebutan kepada orang yang sifatnya pecinta kepada sesama dan mudah untuk dicintai oleh orang lain. Ada Al-Habib, mahbub. Makna al-mahbub, al-habib, al-mahbub, al-muhib, ada al-habib dengan banyak makna. Al-Hasan dikenalnya tentang Al-Hasani, selalu ada disebutkan Al-Hasani, dan mereka punya, sebab Sayyidina Hasan bin Ali punya anak sangat banyak sekali dari keturunan-keturunan beliau. Adapun Al-Imam Al-Husain punya anak banyak, tetapi yang memiliki keturunan hanya satu, dari Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain. Dan juga memang masing-masing ada punya pendataan sendiri, akan tetapi pendataan yang demikian sangat lengkap adalah dari keturunan Al-Alawiyin, dari keturunan Imam Ali bin Ubaidillah ini. Itu memang dibuat syajarahnya secara lengkap, secara mendetail. Fi ghairuhum, ada juga dari Imam Ali Al-Uridhi, ada juga dari Musa Al-Kazim, ada juga, akan tapi yang didata kita sekarang ini adalah dari Al-Imam Ali bin Ubaidillah, keturunan Al-Imam Ali bin Ubaidillah Al-Muhajir. Kalau yang mempunyai julukan Al-Muhajir itu siapa saja? Al-Muhajir Ahmad bin Isa. Hanya satu ya? Ahmad Al-Muhajir, namanya Ahmad Al-Muhajir. Ada Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir ini, beliau hijrah dari Basrah, dari Hadramaut. Dulu Alawi, para sadah Al-Imam
Ali Zainal Abidin dikuburkan di Madinah, Muhammad Al-Baqir di Madinah, Ja'far Shadiq di Madinah, Al-Imam Ali Al-Uraidi di kampung di desa Uraid di Madinah Al-Munawwarah. Ali Al-Uraidi. Begitu. Ada Al-Sya'rani itu kembalinya kepada beliau Ali Al-Uraidi ini. Kemudian juga setelah itu keturunan Ali Al-Uraidi ada mereka lah yang hijrah ke Irak. Mereka yang hijrah ke Irak, anak-anaknya Imam Ali Al-Uraidi. Nah, sampai masanya Imam Ahmad Al-Muhajir, ayah beliau Isa dan Muhammad Nagib. Isa dan Muhammad Nagib dikuburkan di Irak. Imam Ahmad Al-Muhajir beliau di Irak, lahirnya di Irak. Kemudian beliau hijrah ketika melihat keadaan di Irak yang sudah tidak ramah untuk penjagaan akhlak dan moral Ahlul Bait. Sudah bisa membahayakan zuhudnya mereka, membahayakan wara'nya mereka, membahayakan ikhlasnya mereka, membahayakan amalnya mereka, membahayakan akidahnya mereka. Maka dia lihat ini enggak layak untuk keturunan saya. Bukan karena faktor duniawi mereka sangat berkecukupan di sana, sangat kaya raya. Akan tetapi yang beliau khawatirkan adalah faktor agamanya mereka ini, akhlaknya menurun. Maka beliau memutuskan untuk hijrah. Beliau punya adik namanya Imam Muhammad bin Isa. Kebetulan adiknya ini gubernur di Basrah. Dia bilang, keluar kamu dari jabatan kamu. Bilang, tapi saya mau menjalankan syariat Islam dalam memimpin. Kamu bisa memimpin, katanya beliau. Apakah kamu bisa memimpin sesuai dengan kepemimpinan Abu Bakar Siddiq, Umar ibn Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib? Bilang, saya nggak bisa. Ya kalau kamu nggak bisa, ya keluar, percuma, akan membebankan engkau. Maka dia mundur, dia tinggalkan itu semua. Maka pergilah Imam Ahmad Al-Muhajir bersama keluarga beliau dan pengikut beliau hijrah mencari tempat yang sesuai untuk menampung, meletakkan keturunannya ini. Hingga beliau pergi haji, ziarah ke Nabi Muhammad. Tiap hari beliau salat istikharah, tempat mana, hingga terbuka hatinya untuk membawa keturunannya ke wilayah Hadramaut. Pertama beliau masuk itu ke Dau'an, Hajrain, ada rumahnya di Hajrain masih. Kemudian juga hingga akhirnya tinggal di Husaisah, sebuah perkampungan, dan beliau wafat dan dimakamkan di tempat Husaisah tersebut. Dan kuburannya ma'ruf, Al-Imam Ahmad Al-Muhajir. Itu Imam Al-Haddad bilang, Sahib Ratib Al-Mujaddid, beliau bilang tahama 'anid dunya, tentang muhajir. Wa hajara faran ilallah wal ahdathu dhatud dirami ila an atal wadil mubaraka fartada wa madda bihi atnabahu li khiyami وصار فيه ثاويا متوطنا بذرية مزمومة بزمام من البر والتقوى وحسن شمائل كرام السجايا أردفت بكرام بهم أصبح الوادي أنيسا وعامرا أمينا ومحميا بغير حسام. هذا الإمام أحمد بن إسحاق Al-Muhajir disebutkan dalam syair yang disebutkan, diisyaratkan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad tentang kisah hijrah beliau. Dalam rangkumannya seperti itu. Ahlul Bait yang pertama datang ke lembah Hadramaut, ke negeri Hadramaut. Berkat beliau datang ke negeri Hadramaut, zuriyah beliau nasabnya itu terdata dengan baik dan benar. Sampai sekarang ini berkat beliau hijrah ke Hadramaut, Thariqah Alawiyah berkembang. Berkat beliau hijrah ke Hadramaut, sampai Wali Songo ke negeri Indonesia ini. Senjata mereka patahkan, mereka tinggalkan senjata mereka, mereka patahkan pedang mereka, berganti dengan siwak, berganti dengan pena, dengan ilmu, dengan ibadat. Ala bisatil ilmi wal ibadah sara al-ghaibu indika syahadah. Mereka itu Al-Imam Abdul Malik, datuknya Wali Songo itu. Beliau hijrah dari kota Tarim, Hadramaut. Ahlul Bait yang pertama masuk ke Tarim itu Imam Ali Khala Agasam, Ali Khala Agasam bin Alwi bin Muhammad Maula Som'a bin Alwi bin Abdillah bin Ahmad Al-Muhajir. Ada Imam Ali Khala Agasam, beliau yang pertama membangun masjid Bani Alwi, Masjid Ba'alwi di kota Tarim, Hadramaut. Beliau seorang wali besar, ulama besar, dan memiliki kedermawanan yang sangat besar dan luar biasa.
Al-Faqih Al-Muqaddam keturunan beliau Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Merbat bin Ali Khala Agasam. Ada Wali Songo dari keturunan Abdul Malik, sepupu Al-Faqih Al-Muqaddam Abdul Malik bin Alu yang Al-Faqih bin Muhammad Sahib Merbat bin Ali Khala Agasam. Mereka ini di Tarim, lahir di Tarim semuanya. Kemudian Al-Imam Abdul Malik beliau hijrah di dalam menyampaikan dakwah sampai ke wilayah India. Kemudian dari wilayah India tersebut bersama anak keturunannya lagi terus berketurunan di sana di dalam menyebarkan dakwah hingga keturunannya kemudian itu yang masuk ke wilayah pelosok sampai ke bumi Indonesia ini, sampai ke bumi Nusantara ini. Itu yang dikenal tentang Al-Azamat Khan. Al-Azamat Khan. Al-Azamat Khan adalah dari kaum Alawiyin, dari Bani Alwi, dari keturunan Al-Imam Alawi bin Ubaidillah. Imam Alawi bin Ubaidillah Al-Azamat Khan, yang mana mereka merupakan keturunan Imam Abdul Malik bin Adu yang Al-Faqih dan Wali Songo itu adalah mereka ini. Nabi Muhammad Rasul atau pedagang? Rasul. Tapi dagang. Abdurrahman bin Auf pendakwah atau pedagang? Pendakwah. Tapi dia punya dagangan juga, punya bisnis juga. Begitu juga Wali Songo. Mereka adalah pendakwah sejati. Pendakwah yang sebenarnya, pendakwah yang sejati. Dimanapun mereka berada. Tetapi mereka berdakwah bukan begini ke orang. Mereka begini ke orang. Berbagi. Mereka yang menciptakan lapangan pekerjaan buat orang lain. Mereka bersedekah, mereka berinfak, mereka membantu, mereka menolong orang. Enggak bergantung kepada orang lain, datang untuk memberi bukan buat meminta. Itu Wali Songo. Mereka tujuannya adalah berdakwah, dan dagang adalah sampingan untuk ngebantu orang lain, memberikan lapangan pekerjaan kepada orang lain. Wiridnya atau jalan. Nah, minal mutaakhirin ada Al-Habib, dikenalnya Al-Habib Sa'id Al-Bid. Al-Habib Sa'id Al-Bid min as-Sadah. Al-Habib Sa'id Al-Bid dia punya kenalan di wilayah Afrika ini, yang cerita Habib Umar ke saya berkali-kali, bukan cuma sekali. Ini asli Yaman, Habib Sa'id Al-Bid. Iya, begitu. Dia pendakwah di wilayah Afrika sana. Dia punya kenalan satu orang tinggal di satu kampung di Ninawa atau apalah nama tempatnya itu, terpencil di wilayah Afrika sana. Habib Umar yang cerita kepada saya. Kemudian dia bilang kepada kenalannya, di kampung kamu ada orang Islam nggak? Bilang nggak ada, kecuali saya sendiri aja. Kalau gitu tolong carikan saya sebuah lahan buat rumah. Ama sebelah rumah itu saya mau ada toko. Carikan lahan, uangnya udah saya siapkan. Kalau udah siap, semuanya udah siap semua, saya datang. Disiapkan semuanya, dia kirim uang, dia siapkan semuanya. Kemudian dia kirim surat, sudah siap Habib tempatnya, maka datang. Maka Muslim di kampung itu cuma 2 orang, dia sama tuan rumah ini. Itu kerjaannya dia berdagang setiap hari. Enggak lupa dari duhanya, witirnya, ngajinya, zikirnya, ibadatnya. Dakwahnya bagaimana? Di toko. Dia buka lapak, dia berdagang ya beras, minyak dan lain sebagainya. Itu kalau ada orang datang mau beli, semua penduduk kampung adalah non muslim, datang kepada dia mau beli beras, dikasih sedikit minyak. Loh, saya belinya beras, kenapa dikasih minyak juga? Bilang, ini minyak ini bonus, beras ya kan mau dimasak, lauknya perlu minyak. Loh, kenapa kamu baik sekali? Oh, apa misi kamu? Saya Rasul yang ngajarkan saya untuk berbuat baik. Siapa Rasul? Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Utusan Allah. Kenal Islam dari situ. Ada orang beli kopi atau beli teh, dikasih sedikit gula. Saya beli kopi, beli teh, kenapa dapat gula? Ya kopi kalau nggak pakai gula nggak enak, nggak manis, pahit. Dikasih gula. Kenapa? Siapa yang apa misi kamu? Apa tujuan kamu? Ya Rasul ngajarkan kita untuk berbuat baik kepada semua manusia, seagama ataupun beda agama.
hingga akhirnya semua orang tertarik dengan akhlaknya beliau. Terkenal, ini viral di kampung itu. Sampai bilang, ya Habib Said, kata orang-orang ini akhlak kamu bagus, saya mau kamu ajarkan ini kepada kita. Tapi kalau kita orang sepuh, tokoh masyarakat, orang tua ngikutin kamu, aib lah. Masa kita ngikutin pendatang? Jadi kita mau anak-anak kita aja bilang, sini anak-anak kalian biar belajar akhlak ini kepada saya. Ada kumpul lah anak-anak mereka, anak-anak kepala sukunya ada 10-20 orang, dididik, diajarkan akhlak, diajarkan Islam, diajarkan sholat, hingga anak-anak itu menjadi anak yang akhlaknya paling bagus, paling luhur, paling santun, paling bakti kepada orang tua, paling bersih. Orang kalau masuk Islam bersih, paling rapi, subhanallah. Hingga akhirnya beda dari anak-anak yang lain, sehingga semua orang tua pengen anak-anaknya seperti itu. Sampai orang tua bilang, jangankan anak-anak kita pun juga mau ikut kepada engkau. Satu kampung berubah jadi muslim berkat satu pedagang muslim. Sampai semuanya itu dia rubah menjadi masjid. Baru kemudian dia bikin masjid di kampung itu. Tadinya nggak ada masjid karena udah kebutuhan. Akhirnya dia bilang, ya khalas, ini masjid saya serahkan kepada engkau, tetangganya dia yang muslim, muridnya dia. Sekarang carikan saya kampung yang lain yang nggak ada muslimnya, saya mau bikin proses yang sama di sana. Subhanallah. Masuk Islam seperti itu. Begitu, datang bukan untuk mengkudeta, datang bukan untuk menjajah, datang untuk memberi, untuk membantu. Radhiyallahu anhum wa ardahum alaihim salamullah wa in kanu qad madaw fa dzikrum lahum bagi wa qad sya'a bin nagli. Masyaallah. سأبكي عليهم ما حييت بعبرة لها مدمع في الخد يشهد بالثكل وأحمل نفسي ما استطعت على اقتفاء سبيلهم حتى وسد في الرمل. InsyaAllah kita bisa ngikut jalan mereka, memberikan pengaruh yang baik, akhlak yang baik, menunjukkan citra yang baik kepada masyarakat, citra Rasulullah SAW, mencerminkan Nabi, akhlaknya Nabi, ilmunya Nabi, taqwanya Nabi, istiqamahnya Nabi Muhammad SAW. Tasawuf bukan teori, tasawuf khuluq. Tasawuf adalah akhlak. Man izdada 'alaika fil khuluq faqad izdada 'alaika fit tasawuf. Yang akhlaknya tinggi berarti kadar tasawufnya tinggi. Bukan celotehan itu tasawuf. Nah, begitu juga istilah daripada Sayyid, Habib, istilah-istilah ini harus diiringi dengan akhlak yang luhur, dengan cinta kasih. Habib artinya manusia yang membawa cinta, yang dicintai dan mencintai. Harus diiringi dengan cinta kasih. Kalau mengejarkan kebencian, namanya bukan Habib, baghid. Itu kedengkian, kebencian. Waliyadzubillah min dzalik. Tetapi menyebarkan mahabbah, menyebarkan cinta, menjadi penyebar cinta di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik, insyaallah. Media ini makin berkah, makin makmur, makin manfaat buat masyarakat, makin merapatkan, menyatukan, mendekatkan dan menyebarkan cinta kasih di tengah-tengah masyarakat. Barakallahu fikum ajma'in. Maju terus, sukses terus insyaallah. NU online.